Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Anazi Zulpiana, NIM 240102085, kelas 3C, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ustaz Syamsuddin Sirah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu di sini ada 10 jurnal yang saya baca tentang akhlak. Yang pertama yaitu jurnal pertama yaitu yang dapat saya simpulkan itu ialah di mana nilai manusia itu ditentukan oleh kedudukan akhlak. Nah, semakin tinggi akhlak, semakin tinggi nilai dan martabat manusia. Justru Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk menjaga keelokan akhlak dalam kehidupan harian dengan menghayati doa sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka perindahlah pulaku, ahlakku." Hadis riwayat Ibnu Hibbah. Lanjut ke kesimpulan jurnal yang kedua, yaitu yang dapat saya ambil yaitu akhlak di dalam keluarga itu merupakan akhlak yang sangat baik karena merupakan aktualisasi sikap kasih sayang yang dikemas dengan bentuk komunikasi antar anggota keluarga sehingga terwujud hubungan yang harmonis anak-anak dengan kedua orang tuanya maupun sebaliknya. Suami dan istri yang saling menyayangi dan menghormati, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban seorang anak dalam menunjukkan akhlak atau perilaku terpuji terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut ke kesimpulan jurnal yang ketiga yang saya baca, yaitu pendidikan Islam juga menegaskan, yaitu mewajibkan bahwasanya berakhlak. Pendidikan Islam itu menegaskan prinsip moral di kelas untuk melawan penyimpangan, yaitu metode mengajar akhlak Islam disebut juga uswah atau teladan, takwidiyah pembiasaan dan mau atau teknik dengan izah petunjuk dan amsal perumpamaan, yaitu moral dianggap penting menjadi faktor kunci dalam efektivitas pendidikan sesuai dengan tujuan Islam untuk kesuksesan di dunia dan di akhirat. Nah, kita lanjut ke kesimpulan jurnal yang keempat, yaitu di mana setiap manusia tidak lepas dari yang namanya akhlak dan etika untuk diperankan dalam kehidupan sehari-hari. Baik buruknya manusia terlihat seberapa bagus akhlak dan etikanya dengan orang lain. Manusia akan tampak baik apabila memerankan diri dengan akhlak yang terpuji atau etika yang baik. Sebagian atau sebaliknya, manusia akan tampak buruk jika akhlak yang diperankan itu akhlak yang memerankan dirinya itu dengan menggunakan akhlak yang tidak baik. Kita mulai dari contoh kecil. Jika kita menjumpai orang dan kita tersenyum, itu merupakan suatu akhlak dengan orang lain, dan berkata tutur yang sopan juga merupakan akhlak yang baik.
Kesimpulan jurnal yang kelima yaitu Islam merupakan agama yang sempurna sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki pemikiran, begitu pula dengan pendidikan karakter. Adapun yang menjadi dasar pendidikan karakter adalah Al-Quran, hadis, dan takwa. Dengan kata lain, dasar-dasar yang lain senantiasa dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis serta ketakwaan kepada Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa persamaan antara keempat terminologi tersebut, yaitu pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambar tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangkaian yang baik. Menurutnya, tujuan etika dalam pandangan filsafi ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk, dan bermutar sejauh yang dapat diketahui oleh akal manusia. Kita lanjut ke kesimpulan jurnal yang keenam, yaitu akhlak manusia terhadap diri sendiri ialah berupa upaya menyimbang jasmani dan rohani diri tanpa pemaksaan salah satu dari keduanya, dan memelihara diri dengan sifat terpuji seperti syukur, ikhlas, sabar, pemaaf, dan amanah. Akhlak manusia terhadap Allah sebagai Sang Pencipta ialah taat, beribadah, dan memelihara kelangsungan kehidupan sebagai khalifallah fil ardi. Akhlak manusia terhadap Rasulullah yaitu meneladani kehidupan beliau dan melaksanakan ajaran Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulan jurnal yang ketujuh yaitu hubungan kedudukan akhlak dan tasawuf dalam Islam. Maka dapat kedudukan akhlak Islam dalam Islam itu sangat tinggi, bahkan menjadi misi utama kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk diutus ke bumi ini, yaitu dengan tujuannya untuk membenarkan akhlak-akhlak manusia. Akhlak merupakan manifestasi lahiriah dari iman dan spiritual seorang yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dan sunnah. Akhlak yang mulia menjadi indikator kesempurnaan kepribadian seorang muslim. Nah, kesimpulan jurnal yang ke-8 yaitu konsekuensi seperti ikhlas, sabar, tawakal, zuhud, ridho memberi landasan yang kuat untuk manusia yang utuh supaya berilmu, bermoral, dan spiritual tinggi. Nilai-nilai tersebut menumbuhkan kecerdasan emosional dan spiritual yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Pendidikan yang kerap terlalu rasional dan kompetitif. Nah, tasawuf juga menawarkan pendekatan yang menyentuh aspek terdalam dari kepribadian manusia, yaitu hati. Oleh karena itu, pendidikan berbasis akhlak tasawuf bukan sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan masa depan pendidikan dari kekeringan makna dan degradasi moral. Kesimpulan yang ke-9 atau jurnal yang ke-9 yaitu pendidikan Islam yang berlandasan tasawuf menempatkan pembentukan pribadi berakhlak mulia sebagai tujuan utama dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek etika dan spiritual melalui model pedagogis seperti keteladanan, kontemplasi, dan pendekatan integratif. Guru berperan sebagai murabbi yang membimbing peserta didik dalam penghayatan spiritual melalui berbagai praktik sufistik. Evaluasi keberhasilan tidak hanya didasarkan pada aspek
aspek intelektual, tetapi juga pada perkembangan moral dan spiritual peserta didik, guna membentuk lisan kamil yang seimbang secara intelektual, spiritual, dan moral. Dan kesimpulan yang terakhir atau jurnal yang ke-10 yaitu tentang akhlak, yaitu pendidikan akhlak berbasis tasawuf memiliki posisi penting dalam menjawab tantangan pendidikan modern yang kerap menitikberatkan pada aspek kognitif dan keterampilan sosial. Keterampilan teknik semata. Tasawuf dengan penekanannya pada penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia menghadirkan dimensi spiritual yang mampu menyimbangkan perkembangan intelektual peserta didik dengan kedalaman moral dalam kesadaran batin. Nilai-nilai tasawuf seperti kesabaran, keikhlasan, tawadu, dan kasih sayang terbukti relevan untuk memperkuat pendidikan karakter di tengah krisis moral akibat arus globalisasi dan modernisasi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter leluhur, berempati, serta mampu menjaga harmoni sosial. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.